5 macam hukum pernikahan. Yang pertama wajib, kemudian yang kedua sunnah, kemudian yang ketiga yaitu makruh, yang keempat mubah, dan yang kelima haram. Kita singkat saja karena waktunya terbatas. Baik, hukum wajib dalam pernikahan ini ada kriterianya. Yang pertama yaitu 1, orang yang telah mempunyai kemauan. Amun duda rumah adalah wajib. Wajib. Selama punya kemauan, tapi tidak cukup kemauan saja. Yang kedua, mampu, memiliki kemampuan untuk menikah. Kemudian yang ketiga, dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak menikah. Itu jadi tiga kriteria nikah itu hukumnya wajib. Wal yasta'fil ladzina la yajiduna hatta yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Kemudian yang kedua, nikah itu sunnah hukumnya. Yang bagaimana? Yang pertama, orang yang telah mempunyai kemauan, kemudian punya kemampuan, tetapi dia kalau tidak nikah tidak khawatir untuk melakukan perzinahan. Kalau yang pertama itu khawatir nahan, wajib. Nah, kalau yang kedua mampu, ada kemauan, tapi bisa menahan, maka sunnah hukumnya. Sunnah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga makruh. Yang bagaimana? Yaitu mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, kemudian memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan tergelincir berbuat perzinahan. Hanya saja, ada hanyanya. Orang ini walaupun dia mampu, punya kemauan, tetapi tidak mempunyai keinginan yang benar-benar kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Itu, tidak punya keinginan yang kuat, jadi setengah-setengah lah gitu. Kemudian yang keempat, hukum dalam pernikahan yang keempat adalah mubah. Mubah itu orang yang punya kemauan, kemudian tidak khawatir terjerumus kepada perzinahan, insya Allah bisa. Itu. Adapun pernikahannya hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan. Itu. Kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan agama atau membina keluarga. Itu mubah. Yang terakhir, haram bagi siapa? Yaitu mereka yang tidak mampu memberikan nafkah lahir batin, begitu. Kemudian yang dimaksud nafkah lahir di sini membayar mahar, mas kawin. Baik, materi yang kedua, rukun dan syarat sah nikah. Dalam bahasa Syafi'i, rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, calon mempelai pengantin pria. Yang kedua, calon mempelai pengantin wanita.
Yang ketiga, wali ya, dari pihak pengantin wanita. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, ijab dan qabul. Syarat calon mempelai, baik mempelai pengantin laki-laki maupun mempelai perempuan. Yang pertama, calon suami beragama Islam. Kemudian yang kedua, calon suami itu jelas benar bahwasanya ia adalah laki-laki. Laki, kenapa khunsa itu tidak sah, tidak boleh. Ya. Begini gitu, laki-laki ternyata menikah dengan laki-laki lagi, dan itu yang jadi permasalahannya. Jadi harus jelas. Makanya kenapa ada khidbah dalam Islam itu kan. Kemudian yang ketiga, calon mempelai pengantin laki-laki itu jelas halal ya, nikah dengan calon istrinya. Maksudnya bukan orang yang haram untuk dinikahi ya. Siapa saja ya, paman ya, adik ayah, adik ibu, kakak ayah, kakak ibu gitu ya. Terus kakek, nenek, terus pokoknya ya ada hubungan kekeluargaan dari ayah maupun ibunya ya. Kemudian calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri. Makanya ada istilah tidak atau jangan membeli kucing dalam karung. Jadi harus tahu begitu mana calon apa kan, istri gitu kan, atau calon suami. Kemudian calon suami rela, artinya bukan dalam keterpaksaan. Yang berikutnya tidak sedang melakukan ihram, makanya yang ihram beribadah tidak boleh untuk melaksanakan pernikahan karena tidak sah. Kemudian tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Ya. Kemudian tidak sedang mempunyai istri empat. Ini. Kemudian untuk calon wali, ya, syarat-syarat wali yang pertama laki-laki, jadi perempuan tidak bisa menjadi apa? Wali ya. Yang kedua muslim ya. Yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima adil. Nah ini ada yang menarik dalam kitab Minhajul Muslim. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, jadi kurang afdol bahasanya ketika ayah kandung yang sah dalam pernikahan yang sah, tapi sering meninggalkan sholat, maka ini sah nikahnya tapi kurang afdol. Kenapa? Karena meninggalkan sholat itu pasif maksudnya, jadi berat sebetulnya ya. Begitupun saksi ya. Dalam kitab Al-Muhadzab ada hadis riwayat Siti Aisyah. Jadi kategori saksi itu selain muslim, balik itu bi'adlai, adil. Ya, ditafsirkan itu diantaranya yaitu tidak fasik juga. Jadi apabila kita akan menetapkan saksi untuk pernikahan putra atau putri kita, idealnya pilihlah yang kira-kira tidak pernah meninggalkan sholat. Gitu. Sebab ini kegiatan sakral.
Baik, yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Kemarin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana redaksi ijab dan qabul? Nah, ya, jadi ayat ujangan ya. Nah, ini ijab dan qabul itu banyak sekali redaksinya. Saya mau mengambil dari beberapa sumber. Baik, kalimat ijab berarti pernyataan, ungkapan dari wali. Sedangkan qabul ucapan penerimaan dari calon pengantin laki-laki. Calon bahasa ijab yang disepakati itu yang pertama ankah tuka, atau disebut dulu nama calon pengantinnya. Contoh, ya Khalid bin Muhammad ankah tuka wa zawwajtuka makhtubataka ibnati fulana. Disebutkan namanya pas ibnati itu disebutkan bimahri adawatis sholati hal. Satu nanti bahasa Arab kemarin itu bisa selanjutnya. Nanti kita terjemahkan. Adapun bahasa Arabnya jawabannya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Kita terjemahkan. Kalau bahasa Indonesia, ya fulan bin fulan, tidak menggunakan bin pun tidak mengapa. Tapi ada ulama yang sangat hati-hati, sebutkan binnya. Ya, karena nama itu umum, tapi nanti dari bin itu ketahuan dia keturunan siapa. Begitu. Ya fulan bin fulan. Ya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau. Ya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya. Ya. Sebutkan namanya. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jawaban laki-laki pria, calon pengantin prianya, saya terima, ya, saya terima nikah dan kawinnya, ya. Sebutkan namanya. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai, atau dengan mas kawin tersebut dibayar tunai atau kontan, cukup, ya. Baik. Kaitan dengan ijab dan qabul, jamaah rahimakumullah, ini khusus bagi saksi, ini ilmu ini. Jadi kalau ada calon pengantin pria yang maaf punya gangguan apa ya, bukan latah, jadi karena saking gugup dia seolah-olah seperti terputus-putus begitu ya. Nah itu sebagian ulama tetap dipandang sah, ya. Jadi yang ada yang begini, itu harus ittisal, harus nyambung, betul. Jadi setelah dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya, ya. Sebetulnya tidak langsung begitu pun sah sebetulnya. Tinggal lihat kondisi. Contoh, dibayar tunai, ada grogi, tapi tidak langsung jawab saya terima nikah dan kawinnya, itu sah, ya. Memang ada yang sangat hati-hati, itu harus dikrisol katanya gitu ya. Karena kondisi psikologis seseorang itu beda-beda. Bagaimana kalau mas kawinnya tidak disebutkan oleh apa? Maksudnya nama pengantinnya tidak disebutkan, cukup saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sebetulnya sebagian ulama mengatakan
dengan menunjukkan saya terima nikah dan kawinnya itu sudah sah. Karena yang dibutuhkan adalah qabiltunya itu. Baik, terakhir dari penyampaian ini 3 menit lagi karena nanti dibuka sesi tanya jawab. Berbicara tentang al-kafarah, ada yang menarik dan rahimahumullah. Ada istilah upami badai milarian calon istri terus cawe membahasa itu waktu kedah sakufu ya minimal dalam segi agama gitu. Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan masalah kepribadiannya. Di sini dalam kitab Al-Muhadzab al-kafarah itu dalam 4 hal. Ya, ada 4 hal yang sepadan. Yang pertama fiddi, ya, agama. Itu agama. Agama di sini bukan hanya sebatas ritual rajin ibadah saja, tapi bisa ditafsirkan, diluaskan kepribadiannya. Begitu. Ya, ini. Kemudian yang kedua, wan nasab. Wan nasab. Silsilah keturunan. Makanya ada istilah antara keturunan darah biru itu biasanya menikah kembali dengan yang keturunan darah biru begitu. Tidak bisa menikah dengan keturunan darah merah. Tapi wallah ya, iya begitu. Ini bukan tanpa ada fakta sejarah. Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan begini, ya. Jadi suku yang unggul itu, ya, kabilah yang unggul itu adalah Quraisy. Nah, jadi wanita-wanita Quraisy, ya, itu tidak boleh didahului oleh kabilah-kabilah yang lain, harus oleh kabilah Quraisy itu dulu, begitu. Ada hadisnya, sahih, ya. Jadi tidak aneh kalau ada yang beranggapan kamu keturunan seumpamanya di mana sih yang masih menggunakan hal itu? Habaib, itu ya. Habaib. Kalau laki-laki Arab itu bebas menikah dengan wanita baik yang Arab maupun yang bukan keturunan Arab juga, itu boleh. Tapi kalau syarifah disebutnya, mohon maaf, itu dalam aturannya tidak boleh. Bukan tanpa dasar, ada dasarnya. Ya. Jadi walaupun ada wanita Arab yang menikah dengan laki-laki yang bukan seorang Arab, ya, insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu dalam hal sunnah. Sunnah itu diartikan yaitu pekerjaan. Lebih luasnya yaitu dari masalah ekonomi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh ya, orang tua itu menentukan calon untuk anaknya, putrinya itu yang memang sepadan ekonominya, begitu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hanafi, sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu tidak mengapa, tidak menjadi barometer, begitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi boleh-boleh saja sih. Yang pertama itu tadi dalam urusan agama,
agama, kemudian yang kedua keturunan, dan yang ketiga yaitu dalam masalah ekonomi. Baik, terakhir dari penyampaian ini, bagaimana hukum menjodohkan? Maka dalam Islam bedanya wanita yang posisinya masih gadis, itu berbeda tentunya dengan wanita yang statusnya sudah menikah, ya, kemudian bercerai, disebut janda akhirnya. Jadi antara perawan sarang janda itu beda. Kalau janda itu dia punya hak untuk menentukan secara pribadi begitu. Tapi kalau untuk perawan gadis, ayahnya itu memiliki hak, ya, memiliki hak untuk menentukan calon pendampingnya. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan orang tua itu hanya sebatas memberikan nasihat, pandangan, mengarahkan, ya, bukan memaksa. Tapi ada lagi boleh memaksa, disebutnya itu apa? Jadi al-jabar, jadi dipaksa, gitu ya. Dan hal itu lumrah, gitu, hal itu lumrah. Jadi kalau berbicara apakah boleh? Boleh, silakan. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah boleh orang memilih hidup untuk jomblo khalidina fiha abada? Ya, maksudnya jomblo selama-lamanya, menunda pernikahan. Baik, ini pun terjadi khilaf perbedaan pendapat ulama, tapi secara garis besar itu boleh, silakan, ya, selama dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya, tidak terjerumus kepada perzinahan. Tetapi tidak sedikit ulama yang justru menganjurkan, ya, bagi mereka yang rentan hasrat biologisnya itu tidak bisa dikendalikan, maka menikah. Bagi orang tua, mohon maaf, itu harus betul-betul memiliki perhatian penuh terhadap putra-putrinya dalam masalah pernikahan. Apalagi putra-putrinya sudah ada usia untuk menikah. Tidak sedikit orang tua yang, mohon maaf, kurang peduli terhadap kondisi ini, begitu. Baik, itu saja dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi, untuk kita semua.